hadirnya stadion membawa mereka yang tinggal di sekitarnya tumbuh berkembang. Kampung Bayam dan menonton dari jauh tanpa coba baca komen. Kampung Bayam dah jadi tinggal terima kunci. Malah PJ itu apa PJ? PJ Jakarta pingin buat rusun lagi buang duit. Kampung Bayam udah dibuat Anies, tapi nggak dikasih kuncinya sama Heru. Lah, kenapa bisa nggak dikasih sama Heru itu? Terus Pak Anies gimana? Ivan di bawah tuh Ivan. Nih kita naikkan Ivan itu ya, kita maki dia. Naik Ivan. Mana ini Ivan? Bener nggak nih Ivan? Mana ini Ivan? Ivan mana? Ivan itu Ivan beneran nggak sih? Ngapain Korla? Ini Ivan beneran. Kok followernya dikit? Bukan Ivan ini, salah ini. Unfollow. Ivan Gunawan. Bukan centang biru ini, bukan Ivan ini. Kurang ajar. Jadi tadi gimana ceritanya? Ivan centang biru bener. Bunda mau dong bikin centang biru biar bisa membedakan. Ini kadang-kadang Bunda orang susah. Bunda mau dong bikin centang biru biar bisa membedakan akun Bunda. Jadi kan taunya akun Bunda gitu ya. Kemarin Bunda udah baca komen itu bukan akun, itu bukan Bunda itu. Bodoh kau. PJ itu apa? PJ itu apa artinya? PJ pajak, uang pajak gitu, pajak bangunan. PJ apa sih PJ? Pencucian duit, penanggung jawab Bunda. Oh ya, ya Aniesnya kayak mana? Hah? Aniesnya harus memberikan amanah dong. Jangan tinggal diam aja sibuk menjadi presiden. Itu perhatikan dulu dong. Kita kalau mau memberikan orang baru harus kasih tahu dong ke orang baru itu nih ada begini. Setahun yang lalu ini lagi. Males aku. Yang terbaru dong Warga Kampung Bayam bertahan di area JIS. Harap harga sewa rusun lebih murah. Penampakan rusun Kampung Bayam. Aku nggak mau yang 10 tahun, nggak mau yang setahun yang lalu, nggak mau aku. Peresmian, tapi prosesnya kayak mana? Ini Budi Haru ini siapa nih? Permainan politik ya. Nanti bawa nama rakyat. Ujung-ujungnya bukan tuh rakyat susah. Itulah politik. Untuk rakyat susah katanya. Karena Indonesia tuh lebih banyak rakyat susah. Bawa nama rakyat susah. Tapi ujung-ujungnya dimanfaatin buat orang yang mampu. Betul Bun. Iya. Itu aja politik. Menjual rakyat susah. Tapi rakyat susah makin banyak aja nih saya itu. Ya kan, mengatasnamakan rakyat susah. Ya kan, sosok kasihan gitu. Tapi jadi alat doang. Kartika Putri jelasin Bun. Kalau Kartika Putri itu sebenarnya ya itu kan kemauan dia gitu. Tapi sebenarnya itu bukan bagian dari persyaratan untuk debat capres, bukan.
Terus dia nggak boleh juga bahwa orang yang bisa ngaji langsung patokannya udah pasti jujur atau apalah gitu, belum tentu. Nggak bisa dituduhkan. Nggak ada suaranya pun. Ini yang ketua kelompok TNI kampung Bayam Mendani Muhammad, banyak sampai aku makannya. Aku lagi mengunyah jagung, bacanya panjang bener, nggak tergigit nanti. Ini yang ini, review jujur kampung susun Bayam di Jakarta. Anies berkaca-kaca bertemu warga kampung Bayam. Kondisi kampung susun Aurion tempat hujan. Ini doang yang dibangun si Anies. Kampung akuarium. Prabowo ya. Ganjar pengen tahu Ganjar apa? Dia gubernur mana? Gubernur Jawa Tengah. Prabowo coba. Apa Prabowo? Jawa Tengah bun. Iya. Kayak mana ngetiknya? Apa yang dibangun Ganjar gitu? Apa prestasi Ganjar? Apa prestasi Ganjar? ASI lama beberkan prestasi Ganjar. Gubernur DKI itu beda. Catatan demokrasi. Ganjar nggak bisa dibandingkan. Coba berikut prestasi Ganjar yang harus diketahui. Coba forum mana ini? Nggak jelas aku nih. Aku lebih baik dengan orang ngomong. Ada apa dengan Ganjar Pranowo dengan wakil gubernur Jateng? Coba ini Kick Andy ya. Kick Andy aja udah. Dengar Kick Andy itu, soalnya informasi dari Kick Andy ini benar-benar jujur. Kick Andy aja lah. Genau deine Versicherung. Mama, Bunda percaya kalau Kick Andy. Oder deine eigene Geschichte. Netral dia. Lalala gehört jedes Foto, das gesturiert, ausgedruckt. Lalala. Love it. Bunda salam kenal. Iya sayang. Ada di sana. Oke. Dari awal. Durch Deutschland ab 4,99 €. Alah iklan mulu lah. Sitzplätze inklusive. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Enak kali jagung ini loh. Wechsel. Besok Bunda beli lagi .com. Enak. Besok Bunda beli lagi Wenn du älter bist. Ya Allah, iklan minta ampun ya, iklan setan anjing. Banyak kali kau Tamu yang saya undang berani untuk datang. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu filler berikut ini. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapi waktu Pak Jokowi ke Bu Mega ya, Bu Mega duduknya di mana? Jadi tamu kita hari ini spesial Mas Ganjar Pranowo. Nonton Anies juga Bunda. Mas Nanti Ganjar, ini terima dulu kasih. Ganjar. Sekali lagi saya ulang bahwa tidak semua orang yang saya undang berani datang. Anda kenapa berani? Karena yang undang Mas Sandi. Oke, Anda tidak takut? Anda bukan wajah menakutkan. Bukan itu. Nggak takut dengan Mas Ganjar, kikinya saya dia. mengundang Anda karena setelah deklarasi sebagai calon resmi presiden yang diusung oleh PDIP,
maka sudah mulai muncul Dia ini wartawan fitnah, profesional tadinya nih. serangan-serangan Steve Andy ini wartawan terkenal terjadi dia. pada presiden-presiden yang lalu, Sekolahnya tinggi. atau calon-calon presiden yang lalu. Anda menyadari nggak bahwa sudah mulai ada serangan-serangan, hoax, fitnah, atau Dibongkar sesuatu semua yang di sini. kembali? Sudah banyak yang Dibongkar sama dia. Kalau saya sudah otomatis. Setidaknya Ya. kali saya maju Ya sebagai itu. calon gubernur pun banyak Ultimatum isu-isu ya. yang keluar. Tadi katanya Itu ultimatum. lagi, dan itu lagi. Diserang gitu kan. Biasa saja. Hak masyarakat untuk mengekspresikan. Tapi sebenarnya saya mau menyampaikan Udah terima tahu kasih. rakyat Mas hidup Edi susah, di kok Kandidat dipilih Project lagi? ini. Siapa? Saya meng-clearance apa kemudian Siapa yang kau maksud? soal nanti orang setuju atau tidak, kami persilahkan. Ganjar. Tapi pernah ada satu tulisan Ganjar. yang menceritakan tentang saya dari Oh, ya? pengamat ya, waktu itu kalau tidak salah ditulis di apa namanya status mereka di akun mereka. Megawati Kalau naksir Ganjar Prabowo. maju, Masa? dia akan diserang A, B, C, D, E. Sudah pernah diomongkan. Dan itu sama dengan yang kita perkirakan. Kalau si A maju akan diserang A, B, C, D, E. Dan sekarang setidaknya 3 besar calon yang surveinya nongkrong di atas sudah mendapatkan itu semua. Nikmatilah itu. Megawati. Baik. Jadi Metro TV. Anda Ini secara Metro mental TV. sudah siap. Karena sudah terbiasa. Dan isunya itu aja. Baik, ini akan berbeda. Ada nggak Prabowo di sini? Calon atau bakal calon waktu itu serangannya mungkin tidak akan sesadis, sekejam nanti ketika kompetisinya akan semakin ketat. Ya. Ketika pilpres betul-betul berlangsung. Ambil contoh salah satu yang beredar di media sosial terutama. Alah bosan aku Mayor Teddy. Mayor Teddy. Ah mau ngapain Mayor Teddy? Hah? Dengan Mau gatal? Maria Ozawa, seorang Mayor Teddy mau yang di sini ngapain? dikenal dengan Miyabi. Nafsu kali nengok badan orang. Sederhana. Itu foto di mana itu? Ngapain Bunda sih nengok Mayor Teddy? Sudah sesadis itu ternyata. Mayor Teddy mulu. Kau cari sendiri, kau tengok sendiri. Dan saya Ya? dihubungi orang. Kau sogo-sogo itil kau. Anda sudah lihat ini. Tapi Anda kok yang Ya? membandingkan gitu. Kau bayangkan muka Mayor Teddy. Kau colok-colok. Lubang burit kau. Orang Gila inilah. politik masih menggunakan black campaign. Kalau Suka-suka sebenarnya aja. orang mau menggunakan negative campaign, saya bisa oke. Apa bedanya black campaign dengan negative campaign? Kalau black Mayor campaign Teddy, seperti Mayor hoax. Teddy. Kalau negative Kasih Mayor campaign Teddy mungkin aja. tidak Kenapa? berhasil. Dalam Suka sektor kali A, kau. sektor B, Hah? sektor C itu boleh. Tenang. Karena data Menghayal. bisa ditampilkan dengan baik-baik. Ya Kalau udah, black kau campaign, buka saya kira sudah pintunya Mayor Teddy. fitnah. Itulah yang sudah kita Kau colok-colok puki pasti kau. akan melakukan hal Sama telunjuk kau. di YouTube juga saya sudah banyak melihat Tahu kan? jauh sebelum pengumuman Gatal bener. Mega ya waktu itu Pengen diewong. menyatakan Kenapa pengen diewong sama Mayor Teddy? Mayor Teddy Bunda man. Oh, sendiri nengok sana. munculan di mana-mana. Hawa. Saya bilang ya suatu ketika dengan model demokrasi seperti ini yang seperti itu memang sulit untuk dihindari, Gatal bener. Konsekuensinya harus dihadapi. harus dihadapi. Baik, tapi Anda kenal Maria Ozawa? Enggak, siapa itu? Oke, jadi Anda tidak kenal ya? Iya. Anda juga tidak pernah nonton videonya. Siapa ini? Baik. Tuh kan, jadi menepet aku. Campaign dengan negative campaign. Kalau Menurut black Anda. campaign lebih pada hoax. Kalau negatif campaign mungkin Ganjar tidak berhasil dalam sektor A, sektor B, sektor C, itu boleh. Karena data kemudian bisa ditampilkan dengan baik-baik. Tapi kalau black campaign, saya kira sudah mengarah pada hoax dan fitnah. Dan itulah yang sudah kita prediksi, pasti akan melakukan hal-hal yang serupa. Di YouTube juga saya sudah banyak melihat, bahkan jauh sebelum pengumuman oleh Bu Mega ya waktu itu untuk menyatakan saya atau memberitakan Bunda saya suka. menjadi calon presiden. Di sana jam berapa Bunda? Sampai jam 5. Jadi saya bilang ya suatu ketika dengan model demokrasi seperti ini Dosa-dosa Ganjar. memang sulit Judulnya dihindari. dosa-dosa Ganjar. Jadi konsekuensinya harus dihadapi. Harus dihadapi. Baik, tapi Anda kenal Maria Ozawa? Enggak, siapa itu? Oke, jadi Anda tidak kenal. Mario Sawa Anda siapa? juga tidak pernah nonton videonya. Baik. Tapi yang mengunggah pertama kali ya di akunnya itu menyebutkan, saya kutip persisnya supaya Anda bisa tahu apa yang ingin dia sampaikan. Setelah dia unggah,
Dia menyebut, yang model begini mau dijadikan presiden, makin hancur Indonesia. Itu kata yang mengunggah pertama kali. Ya. Kan sudah ketahuan siapa yang mengunggah dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan dia atau membiarkan dia? Saya biarkan saja. Kenapa Anda membiarkan dia? Satu, saya tidak kenal orangnya. Dua, kelak kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain dan pasti akan ada clearance dari yang lain. Jadi artinya kita bisa kok membawa sebuah perdebatan gagasan yang menarik yang membuat rakyat antusias daripada sekedar fitnah kemudian yang diberikan. Dan kalau fitnah seperti ini sekali dua kali mungkin biasa. Teman-teman tim hukum saya juga menyampaikan, Mas Ganjar dibuka saja, jangan, biarkan saja. Kalau nanti Ya kalau untuk pembuktian supaya kalau memang itu nggak benar ya jelas, harus ada pembuktian. Saya dan kalau itu diteruskan, Karena kan kamu mungkin saja akan mengambil itu bukan suatu fitnah, bukan suatu lelucon. Biarkan saja. Pak Ganjar, saya lihat di beberapa kesempatan Anda mengatakan kepada para pendukung Anda, ayo kita berkompetisi secara sehat. Ya. Jangan ada fitnah, jangan ada hoax, jangan ada ujaran-ujaran kebencian. Oke, sampai di situ bagus sekali. Ya. Tapi kenapa? Tapi ini kan belum ada perang Ya. antara para pendukung. Sampai satu hari kelak, ketika pendukung Anda, bukan Anda, pendukung Anda merasa marah atas serangan-serangan hoax Ketika? seperti itu, atas fitnah, lain-lain. Kenapa Anda Kemudian diamkan? mereka akan membalas dengan cara-cara yang sama, cara-cara yang tidak terbukti, cara-cara yang kotor. Bagaimana Anda bisa memanage kemungkinan-kemungkinan ini agar tidak terjadi? Mas Andi, suatu ketika pernah terjadi ketika survei saya memuncaki hampir seluruh survei yang ada pada saat itu. Dan kemudian ada di antara Bunda relawan mirip Oreo Jawa, nggak kenal aku siapa itu. serangan itu. Lonteng. Maka serangan itu tidak pada lawan. Siapa Oreo Jawa itu siapa? Tapi sudah Pelacur, pada institusi. Dan saya tidak kenal. Repotnya itu. pemain belum BF. Tidak Dia kenal pada serang orang yang melakukannya. Betul, saya tidak kenal. Yang intinya sebenarnya mendukung Anda. Dia pendukung saya. Oke. Dia pendukung saya, pakai nama saya, terus kemudian dia menyerang institusi dan orang. Lalu saya bilang sama kawan-kawan saya yang tiap hari bersama saya katakan tolong dicari orang ini. Dan kemudian tidak terlalu lama ternyata. Mereka punya caranya sendiri untuk bisa mencari dan ketemu. Lalu disampaikan, Mas Ganjar pesannya apa buat dia? Suruh take down seluruhnya dan sampaikan dia suruh minta maaf. Kalau tidak bubar saja. Karena itu menjadi sebuah isu yang tidak baik karena sudah mengandung unsur fitnah. Dan itu tidak boleh. Itulah konsekuensinya, Mas. Dan betul, Makin Mas cantik, Andi tadi, Bunda, ya. begitu nanti sudah menggelinding lama, relatif pengendaliannya tidak akan mudah. Maka dari itulah kemarin para relawan, kemudian dari partai kami bertemu untuk mendialogkan apa isunya seperti apa, penjadwalan seperti apa, relasinya seperti apa, agar kemudian kita punya frame, agar tidak offside gitu. Presiden Jokowi ketika ikut dalam Pilpres pertama maupun yang kedua, itu juga mendapat serangan yang sifatnya fitnah dan kejam. Ya. Antara lain dianggap sebagai anaknya anggota PKI, bahkan Pak Jokowi PKI, sendiri ya disebut-sebut sebagai anggota PKI, PKI. bahkan ada fotonya ketika Aidit pidato. Ya, bagi orang yang punya pendidikan tentu tertawa. Pengeditan. Tapi bagi masyarakat di desa, masyarakat yang kurang berpendidikan, itu bisa dianggap benar walaupun dianggap tidak benar, nyambung. mempengaruhi. Kemudian Pak Jokowi dibilang anti-Islam, makan babi dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi dianggap relatif sukses melalui ujian serangan-serangan seperti itu. Tapi banyak orang meragukan bahwa Anda akan mampu untuk menghadapi serangan yang sekejap itu. Menurut Anda? Ya, belum terjadi. Setidaknya hari ini baru pemanasan. Atau mungkin juga sudah terjadi hari ini. Artinya kalau tadi disebut agak bahasanya serem ya, perang belum dimulai. Sebenarnya bukan perang, itu kompetisi biasa saja, 5 tahunan. Tapi menurut saya sebenarnya sudah terjadi. Menurut saya sudah terjadi. Artinya cerita fitnah itu sudah terjadi. Apakah Ganjar kelak bisa Bunda nggak makan lagi, gila udah kenyang. waktu yang akan menentukan. Tapi buat
buat saya itu sudah terlalu biasa. Jadi ketika orang Makan cola kemudian enak ya. gagal menyampaikan sebuah gagasan untuk Udahlah ya, Bunda tidur ya. atau menegasikan dari pihak lawan, Mau aku. biasanya jualannya kalau Udah ya. fitnah, hoax, biasanya apa? Isu sara. Maka tugas saya sebenarnya adalah mengedukasi sejak dini kepada masyarakat. Yang kedua, kepada Hari ini keluarga. labnya nggak ada yang gitu-gitu. Ini masih pagi. Lah yang kadang-kadang kaget-kaget gitu. Itu ada Dulu gitu suara siang-siang seperti bolong, itu. Kemudian jam 12, jam 11, jam 10, kok jahat jam sekali 1, gitu. Itu yang joget-joget, nari-nari, keluarga gila-gilaan. bisa siapkan mental. Kan pagi orang masih Insya Allah tidur. sih hari ini mereka relatif siap. Dalam kasus pengadaan KTP elektronik, Anda menerima 500.000 US dollar. Wow. Ngeri kali suaranya. Udah ya, Akan oleh, udah lah. Capek aku. didukung oleh Udah Bunda tidur ya. Jadi kembali ke upaya untuk menyelamatkan Aku kalau denger-denger gini nggak bisa sama-sama, aku harus sendiri. Ya debat capres aja kita nonton ya nonton bareng. Apa kalau istilah kata sekarang nonton bareng capres gimana? Apa namanya? kasus ini. Ngobar Akhir dari bareng gitu ya. Tapi saya akan tanyakan. Kok bisa supaya pula ngomong kayak gitu ya? Dalam kasus Ngobar bareng Bunda Korla. KTP elektronik Nanti ya. di Komisi 2 anggota DPR RI. Nah kemudian muncullah kasus yang merugikan Indonesia ada negara sampai 2,2 triliun ya. Dan belakangan usut punya usut, pelakunya masuk penjara tapi terus bergulir bahkan sampai di tahun 2017 masih bergulir. Dan salah satu pengakuan saksi yaitu bendahara Partai Demokrat Nasarudin yang di dalam pengadilan Tipikor menyebut nama Anda sebagai anggota DPR dari sekian anggota DPR yang menerima imbalan dari kasus korupsi. Bahkan Capek aku. Nanti tidur. Capek Bunda, capek ya. Tidur dulu ya. Besok pagi. Hari ini makan apa Bunda? Makan buaya putih. Makan apa Bunda hari ini? Makan buaya putih. Ada buaya putih ya? Buaya putih itu ada. Kan pernah nengok. Mana remote TV-nya? Ih, binatang itu ya? Udah tidur aku, ngantuk aku. Mataku ngantuk. Baik semuanya, tidur kalian. Ini juga anak-anak anjing ini. Mau ngewong aja begini. Udah tidur sana, gak boleh masuk kamarku. Ya, aku mau tidur. Bunda mau tidur dulu ya. Tidur. Kayaknya kalau di dapur itu internetnya, kalau di dapur itu kayaknya internetnya jelek ya. Ya kan? Kalau di dapur internetnya nggak bagus ya. Kayaknya apa gitu. Jaringannya jelek ya. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak? Iya nggak sih? Hah? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Mana suka kaki Bunda? Ya enggak sih. Kalau misalnya di dapur itu ini enggak sih. Udah makan, udah enak. Aduh, ngantuk aku. Aduh, udah mau mati aku. Aduh.
Aduh, ngeri kali muka aku ya Allah Tuhan, takut aku nengok muka aku. Aduh, 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 aduh. Aduh. Bun, nggak makan. Udah makan tadi kau. Kemana mata kau? Hah? Udah makan dari tadi aku. Udah kenyang aku. Hah? Kok nggak makan katanya? Itulah nggak dapat notif. Makanya rajin-rajin dong nengok notifnya Bunda live. Ketinggalan akhirnya kan. Nggak bisa diulang lagi. Kalau udah live makan. Nggak kerja Bun, libur. Aduh. Ada nggak orang sakit kayak gitu? Sakit bener kali itu ya. Aduh mak, sakit mak, gitu. Ada nggak sih coy? Astagfirullahaladzim. Ya Allah gitu kan. Aduh. Mungkin disantet kali itu ya. Iya kan? Itu kayak gitu kayak sakit, pasti sakit bener itu ya. Aduh sakitnya gitu ya. Kayaknya sakit disantet itu kayaknya ya. Pasti sakit bener itu kayak gitu, sampai kayak gitu kan. Kayak disantet pasti itu ya. Aduh. Tengok orang itu teriak-teriak sakit katanya. Kenapa? Disantet dia. Aduh mak, sakitnya perutku, aduh, gitu kan. Udah berobat tapi nggak ketahuan sakitnya apa. Tapi tiap malam begitu dia. Aduh, sakitnya. Iya, astagfirullahaladzim, seremnya. Ih, ngeri kali ya. Mendingan matikan aja sekalian. Ya kan? Mendingan dimatikan aja sekalian, gak usah disiksa gitu. Lu nyiksa orang, lu nanti disiksa lu matinya. Iya kan? Udah matikan aja sekalian. Ngapain disiksa orang? Disantet segala macam. Ya kan? Mendingan udah matikan aja sekalian. Aduh, sakitnya perutku, gembung gitu. Apa rasanya? Sakit, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, kayak banana gitu. Coy, Bunda buser, suka kau lah itil. Buser, gila buser aja. Semua pendukung Prabowo pasti bilang buser sama pendukungnya Anies ini kan. Buser Anies lah itu pasti. Anjing lah. Bilang buser. Pau. Ngapain aku jual diri? Hah? Ngapain aku jual diri jadi buser? Mending aku jual diri di lampu merah. Mending aku jual diri sama om-om, ya kan? Aku jual diriku gitu ya. Yuk kita jual diri yuk. Kayak mana jual diri? Aku mau lah jual diri. Ayo kita jual. Yuk kita berdiri lampu merah yuk. Coba yuk kita jual. Om kemana gitu ya. Kalian mau gak kalau Bunda jual diri yuk. Yuk nengok Bunda jual diri yuk. Kayak mana jual diri? Aku mau lah jual diri. Yuk kita jual diri yuk. Coy. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan. Kan bercanda. Coy. Belum lagi dosanya coy. Bunda di sana jam berapa? Bunda di Medan ya? Belanja lah Bun. Ntar lah.
Bunda kucingnya gimana bun? Recetnya enak. Bunda nggak kerja? Nggak, libur. Nengok apa ya? Bahas siapa kita ya? Bunda di sana jam berapa? Banyak kali anak-anak bunda nih ya. Kalian anak-anak bunda? Iya. Demen kita nengok bunda ya. Anak-anak bunda ya. Coba komen gini. Komen apa gitu ya. Coba mana pendukung Prabowo? Coba mana pendukung Prabowo? Coba bunda pakai ini ya. Kayak mana yang ada live terus dia kalau nggak salah pakai background. Backgroundnya kalau nggak salah ada gitu. Gimana cara bikin background gitu ya? Di mana ngeditnya ya? Di sini ya. Pakai background ya. Bentar. Stiker. Ini ya. Efek background. Nah ini nih. Bentar ya. Bentar. Cari di foto. Ah, bisa aku. Bentar. Backgroundnya siapa ya? Kok nggak ada backgroundnya? Background yang mana ya? Ini. Kayak gini ya? Ada kali. Ini. Cantik ya? Cak gini. Cantik backgroundnya. Ini foto bunda. Ini foto bunda waktu bunda berusia 19 tahun. Tapi gak suka aku nengok muka aku begini. Kayak kena angin. Coba ini ya. Mana lagi ya? Ini foto bunda. Ini foto bunda waktu tinggal sama Olga. Ya, ini foto bunda waktu bunda tinggal bareng Olga. Nah, ini bunda fotonya di mana bunda? Ini bunda fotonya waktu itu di Blok M. Foto studio Blok M. Ini umur berapa bunda? Ini sekitar umur 26, 27 nih. Ini udah ke Eropa belum? Ini udah ke Eropa, cuman belum nikah di Jerman. Ini umurnya sekitar 27. Mana lagi? Ini apa? Ini lain. Ini bunda di rumah pacar bunda. Ini bunda tinggal di rumah pacar bunda, pinggir laut. Ini bunda udah tinggal di Jerman. Ini baru pertama. Ini waktu bunda tinggal di rumah lama. Udah ini aja lah. Gak enak ya. Gak enak kayak gini Gak usah pakai background gak enak. Kayak kertas koran jadinya. Kayak kertas koran. Udah normal aja. Kayak mana bikin normal? Bikin normalnya kayak mana? Kayak mana bikin normalnya?
Hah? Nggak enak kayak gini ya. Kayak mana bikin normalnya? Kayak mana bikin normal ya? Mana sih? Mana sih? Kok nggak ada ya? Kayak mana bikin kecilnya ya? Hah? Nggak suka aku. Ini gimana ngilanginnya? Hah? Kok jadi begini sih? Nggak suka aku. Benci aku kayak mana ini? Hah? Aneh-aneh lah. Kayak mana ngilanginnya ini? Takutnya aku ya Allah. Kok kayak gini muka aku? Kayak mana ngilanginnya ini? Hah? Kok jadi begini-begini nih fotonya? Apaan ini ya Allah, seremnya. Ya Allah, ya Allah. Ngeri kali aku. Ganti aja. Ini kayak mana ini? Kok kayak gini muka aku? Takutnya aku ya Allah. Gimana ini? Apa ini buat ini lagi? Nggak jelas pun ini. Kayak mana ini? Gila. Udahlah bunda buang dulu ya. Takut aku. Ini apa? Loh, apa ini? Tak paham apapun ini. Aduh, apa ini? Kok nggak bisa ini? Bunda matikan dulu lapnya ya. Kok begini sih jadinya? Jadi begini sih? Apa-apaan ini? Orang gila ya. Nggak jelas pun ini. Udahlah bunda matikan aja lah. Kayak mana ini